Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator ditemani oleh teman saya yang bernama Daniel. Kami akan bahas mengenai makhluk hidup dalam ekosistem alami. Untuk saudara Daniel, saya persilakan. Baik, terima kasih saudara moderator. Langsung kita masuk ke materi. Yang pertama yaitu ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, ekosistem juga bisa dikatakan suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Nah, yang kedua, organisasi ekosistem terdiri dari tiga. Yang pertama populasi, yang kedua komunitas, yang ketiga habitat. Kita bahas satu persatu. Apa itu populasi? Populasi adalah sekelompok makhluk hidup dari spesies pada tempat dan waktu yang sama. Sedangkan komunitas adalah kumpulan populasi dari tumbuhan dan hewan yang hidup bersama pada lingkungan yang sama pula. Yang ketiga ada habitat. Habitat itu tempat tinggal suatu makhluk hidup. Nah, untuk populasi ruang dan waktu ada ciri-ciri populasi. Ada 5. Yang pertama kepadatan atau kerapatan populasi. Yang kedua pertumbuhan populasi, yang ketiga potensi biotik, yang keempat komposisi genetik, yang kelima distribusi. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan populasi. Yang pertama kompetisi, mortalitas, migrasi, predator atau penyakit. Nah, pertumbuhan populasi ini ada dua pola. Yang pertama pola pertumbuhan eksponensial, yang kedua itu adalah pola pertumbuhan sigmoid. Nah, distribusi ini atau penyebaran organisme, yang pertama ada dispersi, penyebaran individu dalam populasi. Yang pertama random atau acak atau tidak teratur. Yang kedua reguler atau uniform atau seragam yang teratur. Yang ketiga aggregate atau mengelompok. Dispersal itu penyebar pindahan organisme. Ada 3, jadi imigrasi, emigrasi, dan migrasi. Imigrasi itu masuknya individu dalam populasi, emigrasi itu keluarnya individu dalam populasi, dan migrasi itu masuk dan keluarnya individu dalam populasi. Jadi ada 3 penyebaran umur di sini. Yang pertama itu populasinya meningkat, ada yang populasinya stabil, dan ada yang populasinya menurun. Selanjutnya kita bahas masalah komunitas. Apa itu komunitas? Komunitas adalah beberapa kelompok makhluk hidup bersama-sama dalam suatu tempat yang bersamaan. Contoh dari populasi komunitas yaitu populasi semut, kutu daun, dan pohon tempat mereka tinggal membentuk suatu komunitas. Ada perubahan komunitas yang sesuai dengan perubahan lingkungan yang akan terjadi, akan berlangsung terus sampai pada suatu saat terjadi suatu komunitas yang dinamakan komunitas padat. Komunitas padat ini bisa disebut juga komunitas klimaks, yaitu sudah benar-benar penuh. Ada penggolongan populasi dalam komunitas. Yang pertama itu ada produsen, yang kedua konsumen pertama, yang ketiga konsumen kedua, yang keempat konsumen ketiga, yang kelima parasit, yang keenam pemakan bangkai, yang ketujuh itu terakhir adalah pengurai. Nah, kita bisa lihat contoh di sini ada gambar komunitas air tawar. Nah, selanjutnya materi yang akan kita bahas ekosistem itu terbagi menjadi ekosistem alami. Itu dapat terpengaruh adanya pengaruh geografis, angin, arus laut, dan sebagainya. Sedangkan ekosistem dapat yang dibuat oleh manusia itu yaitu ekosistem kebun, sawah, ladang, dan lain-lain. Tapi perlu diingat ekosistem yang dibuat oleh manusia ini tergantung pada keseimbangan alam tersebut. Selanjutnya berbagai bentuk ekosistem alami. Dalam ekosistem harus terdapat yang namanya sumber energi, yaitu untuk kebutuhan komponen kehidupan. Yang kedua ada zat-zat kimia, terutama H2O, CO2, dan O2 beserta unsur haranya. Ada tabel komponen ekosistem terbagi menjadi 2, lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Lingkungan biotik itu termasuk kayak manusia, hewan, tumbuhan, organisme-organisme lainnya. Sedangkan lingkungan abiotik itu seperti cahaya, suhu, air, oksigen, topografi, tanah, dan lain sebagainya. Nah, unsur ekosistem ini terbagi 2, yaitu yang pertama autotrofik, yang kedua heterotrofik. Autotrofik itu adalah suatu organisme yang mampu menyediakan atau mensintesis makanannya sendiri yang berupa bahan organik. Yang kedua, apa itu heterotrofik?
Heterotrofik adalah organisme yang mampu memanfaatkan bahan-bahan organik sebagai bahan makanannya. Bahan tersebut disintetis oleh organisme yang lainnya. Nah, proses ekosistem. Proses ekosistem yang pertama aliran energi. Energi didefinisikan sebagai kemampuan melakukan kerja. Aliran dan penggunaan energi merupakan salah satu proses yang utama dalam ekosistem. Energi utama untuk kehidupan adalah radiasi matahari atau cahaya. Dalam ekosistem, sebagian energi cahaya dirubah ke dalam bentuk energi kimia yang dibutuhkan dalam sistem kehidupan. Merupakan proses mengalirnya energi dimulai dari cahaya matahari ke produsen, diubah ke dalam bentuk energi kimia, lalu ke konsumen, kemudian tersebar ke lingkungan dalam bentuk panas. Ada bentuk-bentuk energi, ada bentuk energi mekanik, magnetik, energi listrik, energi kimia, energi bunyi, energi nuklir, energi cahaya, energi panas, dan energi matahari. Selanjutnya kita bahas masalah fotosintesis. Fotosintesis atau penggunaan energi matahari. Fotosintesis itu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan yang mengandung zat hijau atau klorofil. Jadi dengan bantuan membuat makanan itu dengan bantuan cahaya matahari. Semua tumbuhan hijau membuat makanannya sendiri melalui deretan reaksi kimia yang kompleks yang dilangsungkan oleh radiasi surya atau matahari menggunakan pigmen dan klorofil. Jadi kalau kita bisa lihat rumusnya menghasil klorofil plus enzim itu 12HO2 ditambah 6CO2 ditambah 709 kekal itu menghasilkan C6H12O6 ditambah 6O2 ditambah 6H2O. Apabila organisme membutuhkan energi, jadi kebalikannya sama fotosintesis yang terjadi itu jadi enzim metabolik. Jadi rumusnya C6H12O6 ditambah 6O2 itu menghasilkan 6CO2 ditambah 6H2O plus energi. Bila energi radiasi menyentuh pada permukaan tumbuhan hijau, sebagian dari energi tersebut akan dirubah ke dalam bentuk energi kimia yang tersimpan dalam berbagai bentuk hasil tanaman. Nah, aliran energi ini bisa kita dapat katakan herbivora memakan tumbuhan hijau atau biasa disebut produsen sebagai makanannya. Terus diubah ke energi kimia, setelah itu diubah lagi ke energi kinetik, setelah itu terjadi degradasi energi dalam bentuk panas. Yang kedua, herbivora dimakan oleh karnivora. Selanjutnya degradasi energi akan terjadi pula. Hal yang sama akan terjadi bila karnivora dimakan oleh karnivora yang tingkatnya lebih tinggi. Dengan demikian akan terlihat terjadinya penurunan energi dari tingkat tinggi ke tingkat yang lebih rendah. Selanjutnya ada tingkat energi. Tingkat energi produsen dan konsumen dalam suatu ekosistem itu dapat disusun ke dalam beberapa kelompok berdasarkan tingkatan energi yang diperoleh. Yaitu produsen merupakan trofik level pertama, herbivora merupakan trofik level kedua, karnivora merupakan trofik level ketiga, top karnivora merupakan trofik level terakhir. Yang terakhir di sini ada bagan rantai makanan dengan aliran energi dan alur materi di dalamnya. Mungkin teman-teman bisa lihat dari matahari ke produsen ke konsumen 1 atau herbivora, dia langsung ke konsumen 2 atau karnivora, ke konsumen ketiga atau omnivora yang akan diurai jadi satu oleh pengurai atau perombak atau dekomposer dan akan menghasilkan nutrisi atau bahan materi dan akan dikembalikan lagi kepada produsen. Begitulah yang dapat saya sampaikan untuk materi kali ini. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai rantai makanan. Rantai makanan adalah pengalihan energi dari sumbernya dalam tumbuhan melalui sederetan organisme yang makan dan yang dimakan. Contohnya itu rumput. Di sini rumput itu sebagai produsen, kemudian dimakan oleh konsumen 1, yaitu ulat. Ulat dimakan oleh konsumen 2, yaitu burung, serta burung dimakan oleh konsumen 3, yaitu ular. Para ilmuwan ekologi mengenal 3 macam rantai pokok, yaitu rantai pemangsa, rantai parasit, serta rantai saprofit. Apa itu rantai pemangsa? Rantai pemangsa itu landasan utamanya adalah tumbuhan hijau sebagai produsen. Rantai pemangsa dimulai dari hewan yang bersifat herbivora sebagai konsumen 1. Kemudian dilanjutkan dengan hewan karnivora yang memangsa herbivora sebagai konsumen kedua. Dan berakhir pada hewan pemangsa karnivora maupun herbivora sebagai konsumen ketiga. Rantai parasit. Apa itu rantai parasit?
Rantai parasit itu dimulai dari organisme besar hingga organisme yang hidup sebagai parasit. Contohnya itu organisme parasit antara lain cacing, bakteri, serta benalu. Yang ketiga adalah rantai saprofit. Rantai saprofit ini dimulai dari organisme mati ke jasad pengurai. Misalnya itu jamur dan bakteri. Rantai-rantai di atas tidak berdiri sendiri, tapi saling berkaitan satu dengan lainnya sehingga membentuk jaring. Untuk materi pembahasan selanjutnya yaitu jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan itu merupakan bentuk rantai makanan yang sangat kompleks. Semakin kompleks jaring-jaring makanan, menunjukkan semakin kompleksnya aliran energi dan aliran makanan. Berikut merupakan contoh dari jaring-jaring makanan. Di sini itu terlihat jelas yaitu tumbuhan itu sebagai produsen. Kemudian dimakan oleh konsumen satu, yaitu kelinci, tikus, burung makan biji-bijian, serta serangga herbivora. Di sini itu konsumen keduanya adalah burung elang, rubah, dan ular. Karena mereka itu makan hewan konsumen ke satu, dan seterusnya. Materi selanjutnya yaitu daur biokimia. Biokimia itu adalah pertukaran atau perubahan yang terus-menerus antara komponen biosfer yang hidup dengan tak hidup. Dalam suatu ekosistem, materi pada setiap tingkat trofik tidak hilang. Daur ulang materi tersebut melibatkan makhluk hidup dan batuan geofisik, sehingga disebut dengan daur biokimia. Fungsi daur biokimia adalah sebagai siklus materi yang mengembalikan semua unsur-unsur kimia yang sudah tidak terpakai oleh semua yang ada di bumi, baik itu komponen biotik maupun komponen abiotik, sehingga kelangsungan hidup di bumi dapat terjaga. Berikut adalah contoh dari daur air, daur fosfor, serta daur belerang. Macam-macam ekosistem. Secara garis besar, ekosistem dibedakan menjadi ekosistem darat dan juga ekosistem perairan. Ekosistem perairan itu dibedakan atas ekosistem air tawar serta ekosistem air laut. Ekosistem darat. Ekosistem darat ialah ekosistem yang lingkungan fisiknya berupa daratan. Berdasarkan letak geografisnya atau garis lintangnya, ekosistem darat dibedakan menjadi beberapa bioma, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada bioma gurun. Bioma gurun itu adalah suatu wilayah yang curah hujannya sekitar 25 mm per tahun. Seringkali bioma gurun dianggap sebagai satu di antara bioma yang paling susah dihuni oleh makhluk hidup. Yang kedua, ada bioma padang rumput. Bioma ini yang mayoritasnya itu terdiri atas rumput bagi flora utama. Persebaran ini meliputi daerah yang enggak memiliki manfaat curah hujan yang tinggi di sepanjang iklim tropis dan subtropis. Bioma hutan gugur adalah sebuah ekosistem yang terdiri atas flora dan fauna khas pada wilayah hutan yang mengalami 4 musim. Salah satu ciri khasnya itu ada pada kebiasaan pohonannya, yaitu menggugurkan daunnya pada saat-saat tertentu. Selanjutnya ada ekosistem air tawar. Ciri-ciri ekosistem air tawar itu antara lain variasi suhu tidak menyolok, penetrasi cahaya kurang, serta terpengaruh oleh iklim dan cuaca. Macam tumbuhan yang terbanyak adalah jenis ganggang, sedangkan lainnya adalah tumbuhan biji. Contoh ekosistem air tawar. Yang pertama itu ada danau. Danau itu perairan tenang yang menempati sebuah cekungan yang ada di daratan. Yang kedua yaitu sungai. Sungai adalah salah satu badan air yang mengalir ke satu arah. Air sungai dingin dan jernih serta mengandung sedikit sedimen makanan. Aliran air dan gelombang secara konstan memberikan oksigen pada air. Suhu air bervariasi sesuai dengan ketinggian dan garis lintang. Komunitas yang berada di sungai berbeda dengan danau. Air sungai yang mengalir deras tidak mendukung keberadaan komunitas plankton untuk berdiam diri, karena akan terbawa arus. Sebagai gantinya terjadi fotosintesis dari ganggang yang melekat dan tanaman berakar, sehingga dapat mendukung rantai makanan. Selanjutnya adalah ekosistem air laut. Yang pertama itu laut. Habitat laut atau oceanic ditandai oleh salinitas atau kadar garam yang tinggi dengan ion Ci mencapai 55%, terutama di daerah laut tropik. Karena suhunya yang tinggi dan penguapan besar, di daerah tropik suhu laut sekitar 25 derajat Celcius. Perbedaan suhu bagian atas dan bawah tinggi. Batas antara lapisan air yang panas di bagian atas dengan air yang dingin di bagian bawah disebut dengan daerah termoklim. Kemudian ada juga yang namanya ekosistem pantai. Ekosistem pantai itu letak perbatasannya dengan ekosistem darat, laut, dan juga daerah pasang surut.
Ekosistem pantai ini dipengaruhi oleh siklus harian pasang surut laut. Organisme yang hidup di pantai memiliki adaptasi struktural, sehingga dapat melekat erat di substrat keras. Daerah paling atas pantai hanya terendam saat pasang naik tinggi. Daerah ini dihuni oleh beberapa jenis ganggang, moluska, dan remis yang menjadi konsumsi bagi kepiting serta burung pantai. Daerah tengah terendam saat pasang tinggi dan pasang rendah. Daerah ini dihuni oleh ganggang, porifera, anemon laut, remis, serta kerang. Kemudian daerah pantai terdalam terendam saat air pasang maupun surut. Daerah ini dihuni oleh beragam invertebrata dan ikan serta rumput laut. Kemudian ada yang namanya estuari. Estuari atau biasa disebut dengan muara merupakan tempat bersatunya sungai dengan laut. Estuari itu sering dipagari oleh lempengan lumpur intertidal yang luas atau rawa garam. Salinitas air berubah secara bertahap mulai dari daerah air tawar ke laut. Salinitas ini juga dipengaruhi oleh siklus harian dengan pasang surut airnya. Nutrien dari sungai memperkaya estuari. Yang terakhir ada terumbu karang. Di laut tropis pada daerah neritik, terdapat suatu komunitas yang khusus terdiri dari karang batu dan organisme-organisme lainnya. Komunitas ini biasa disebut dengan terumbu karang. Daerah komunitas ini masih dapat ditembus cahaya matahari sehingga fotosintesis dapat berlangsung. Terumbu karang didominasi oleh koral yang merupakan kelompok Cnidaria yang mensekresikan kalsium karbonat. Rangka dari kalsium karbonat ini bermacam-macam bentuknya, serta dapat menyusun substrat tempat hidup karang lain dan ganggang. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.